Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi informasi, yakni mengenai syarat masuk negara Singapura di tahun 2022 bagi teman-teman yang ingin liburan di akhir tahun ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya teman-teman langsung saja, apa sih syarat terbaru untuk masuk ke negara Singapura di tahun 2022 ini? Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin ke negara Singapura, tentunya jangan lupa untuk mencari terlebih dahulu informasi-informasi mengenai syarat masuk negara Singapura terbaru di tahun 2022 ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki rencana untuk pergi liburan ke Singapura, tentunya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang harus teman-teman persiapkan. Dan tentunya teman-teman, negara Singapura ini adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang kini telah membuka pintu wisatawan mancanegara termasuk Indonesia. Dan selain itu tentunya teman-teman, berikut syarat masuk Singapura terbaru 2022 bagi teman-teman yang ingin menghabiskan liburan akhir tahun di Singapura. Tentunya dikutip dari akun resmi www.visitsingapura.com. Tentunya untuk syarat masuk ke negara Singapura yang harus teman-teman penuhi yang pertama, yakni mendapatkan bukti resmi vaksinasi penuh di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi tentunya teman-teman haruslah memiliki full vaksin ya untuk bisa masuk ke negara Singapura. Dan tentunya teman-teman, hal ini dibuktikan dengan sertifikat vaksin yang teman-teman miliki. Dan selain itu juga tentunya teman-teman yang kedua ialah memiliki tiket penerbangan ke Singapura. Ya, karena memang tentunya teman-teman bertujuan untuk pergi ke Singapura, tentunya teman-teman harus memiliki tiket pergi dan pulang dari negara Singapura. Dan yang selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan ialah mengunduh aplikasi Trust Together dan melakukan registrasi. Nah, jadi tentunya teman-teman untuk aplikasi Trust Together ini teman-teman bisa mendownload baik itu di Play Store atau di App Store, dan tentunya teman-teman diminta untuk melakukan registrasi di aplikasi tersebut. Dan selanjutnya ialah teman-teman yang harus teman-teman siapkan, yakni 3 hari sebelum teman-teman memutuskan berangkat ke Singapura. Tentunya teman-teman haruslah mengisi SG Arrival Card dan e-Health Declaration. Nah, jadi tentunya sebelum teman-teman memutuskan untuk mengisi, pastikan terlebih dahulu teman-teman memiliki waktu yang cukup ya. Makanya dalam hal ini teman-teman direkomendasikan 3 hari sebelum keberangkatan. Nah, kalau misalkan belum bisa dalam 3 hari itu ya minimal 2 hari lah ya. Jangan terlalu mepet juga. Dan selain itu juga tentunya teman-teman haruslah berhati-hati karena ada beberapa situs yang ternyata itu adalah fake atau situs bodong. Nah, jadi tentunya teman-teman harus memperhatikan benar-benar. Dan selain itu juga tentunya teman-teman bisa menonton di channel YouTube lain bagaimana cara mengisi dari SG Arrival Card itu ya. Dan selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman siapkan ialah paspor dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan penggantian paspor, tentunya teman-teman bisa menonton di video aku yang satu ini ya. Iya, dan selain itu juga tentunya warga negara Indonesia ini bisa masuk ke Singapura tanpa aplikasi visa, dan tentunya teman-teman hanya perlu memastikan bahwasannya paspor teman-teman masih dalam masa berlaku yang cukup panjang. Nah, jadi teman-teman itu saja untuk informasi mengenai bagaimana caranya teman-teman bisa masuk ke negara Singapura dengan kategori sudah full vaksin. Lantas bagaimana bagi teman-teman yang belum memiliki full vaksin? Nah, jadi untuk syarat masuk ke negara Singapura bagi teman-teman yang belum melaksanakan vaksinasi, ini cukup sedikit berbeda dengan yang sudah full vaksin ya. Nah, bagi teman-teman yang belum divaksinasi, hal yang bisa teman-teman lakukan untuk memasuki negara Singapura yang pertama, ialah teman-teman diwajibkan untuk menunjukkan bukti hasil tes negatif COVID-19 yang tentunya dilakukan dalam kurun waktu 2 hari sebelum teman-teman memutuskan berangkat ke Singapura. Dan tentunya untuk tes itu teman-teman bisa melakukan baik itu dengan PCR atau dengan rapid test antigen. Nah, yang selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan ialah hasil tes negatif COVID-19 ini harus dalam bentuk bahasa Inggris. Dan selain itu juga tentunya diwajibkan bagi teman-teman untuk menunjukkan nama lengkap sesuai dengan paspor, tanggal tes,
dan tanggal lahir teman-teman, atau teman-teman juga bisa menggunakan nomor paspor yang digunakan untuk pergi ke negara Singapura. Nah, jadi tentunya teman-teman sekali lagi silahkan lihat terlebih dahulu. Jika masih dalam berbahasa Indonesia, tentunya silahkan diganti atau dirubah ke dalam bahasa Inggris ya. Yang selanjutnya ialah teman-teman tidak diwajibkan melakukan tes COVID-19 sebelum berangkat jika teman-teman sudah pernah, ya, ingat sekali lagi sudah pernah dites positif COVID-19. Nah, jadi tentunya jika teman-teman sudah pernah terkategori positif COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari sampai dengan 90 hari sebelum keberangkatan ke Singapura, tentunya teman-teman tidak diwajibkan melakukan tes COVID lagi. Jadi tentunya teman-teman sudah dipersilahkan untuk masuk. Ingat, jika teman-teman sudah pernah terkonfirmasi positif ya, dan dalam jangka waktu antara 14 hingga 90 hari sebelum teman-teman berangkat ke Singapura. Dan selain itu, tentunya teman-teman wajib menunjukkan bukti asuransi perjalanan yang mengcover COVID-19. Nah, jadi teman-teman untuk asuransi ini sendiri ialah diberlakukan bagi teman-teman yang belum full vaksin ya. Jika teman-teman sudah full vaksin, tentunya teman-teman tidak diwajibkan untuk memiliki asuransi perjalanan ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tetap memiliki asuransi perjalanan, ia tidak dipermasalahkan juga. Nah, jadi teman-teman, adapun untuk harga asuransi perjalanan bagi teman-teman yang belum memiliki full vaksin, ini sebesar 30.000 dolar Singapura. Nah, kalau di total itu sekitar 400 juta rupiah. Apakah teman-teman harus membayar dengan dana sebesar itu? Jawabannya tidak. Nah, jadi tentunya teman-teman bisa mencari asuransi yang bisa mengcover teman-teman dalam beberapa hari. Ya, terakhir aku lihat di beberapa channel yang lain, tentunya teman-teman bisa mencari sendiri ya jenis asuransi yang akan teman-teman pilih untuk bisa melakukan perjalanan. Dan yang jelas yang harus teman-teman bayarkan tidaklah sebesar itu, tapi hal ini menyesuaikan berapa lama teman-teman pergi ke Singapura. Dan selanjutnya teman-teman ialah bagi teman-teman yang belum divaksinasi penuh COVID-19, kini tidak perlu lagi menjalani karantina selama 7 hari di Singapura. Jadi untuk masa karantina ini sudah tidak diberlakukan lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki rencana untuk berlibur di akhir tahun ini untuk masuk ke negara Singapura, semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Dan selain itu, tentunya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share jika informasi ini bermanfaat. Dan selain itu juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi dari aku ya. Baik, tentunya teman-teman itu saja yang dapat aku sampaikan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Dan tentunya aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.